Halo semuanya. Mini Vlog by Daniel dan Kristi. Kenalkan, nama saya Kristi Tiffany Pras dari kelas 12 MIPA dan teman saya adalah Daniel Girsang dari kelas 12 MIPA juga. dan kali ini kita akan menjelaskan tentang tanning bed sebagai pemakan masa depan bangsa. Nah, apa itu tanning bed sebagai pemakan masa depan bangsa? Ayo simak video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu gelombang elektromagnetik. Kak Daniel, apakah kamu tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Nah, setahu saya tuh gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa suatu medium dan melewati ruangan. Nah, dia juga terbentuk dari kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, gelombang elektromagnetik juga memiliki banyak jenisnya. Ada 3 contoh yang akan saya sebutkan, yaitu adalah sinar gamma, sinar ultraviolet, dan sinar mikro. Di era globalisasi, perkembangan iptek gelombang elektromagnetik semakin berkembang pesat dan juga semakin canggih. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam topik ini kita akan membahas tentang tanning bed, dan itu ada kaitan penggunaannya dengan sinar ultraviolet. Nah, walaupun demikian, pasti dalam penggunaan apa yang diciptakan dari tangan manusia, itu memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Namun, dampak negatifnya yang dihasilkan oleh penggunaan tanning bed lebih banyak dibandingkan dampak positif yang dihasilkan. Bahkan dapat menyebabkan Nah, sebelum kita masuk ke bagian penelitian nih, pasti ada banyak dari kalian yang diangan-angan tuh bicara apa itu sih tanning bed. Nah, tanning bed itu adalah alat di mana ada lampu yang menciptakan sinar UV. Nah, dengan kandungan sinar UV A dan UVB. Tujuannya itu untuk menggelapkan kulit dan sebagai tempat relaksasi. dari tadi sudah disebutkan ultraviolet atau UV. Pasti teman-teman ini bertanya, apa itu sinar ultraviolet? Nah, sinar ultraviolet atau yang biasa kita sebut dengan UV adalah sinar yang memiliki radiasi non-pineon dan bersumber dari matahari dan juga dari tangan manusia. Jenis-jenis dari UV ini ada 3, ada UVA, UVB, dan UVC. Melihat dari jenis-jenisnya saja, itu kan sudah alami dan pasti manusia bisa mereplikasikan barang-barang dengan inovasi terkini yang telah berkembang di era globalisasi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari perkembangan sinar ultraviolet, kita pertama bisa lihat dari fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan itu memerlukan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Sinar ultraviolet ini juga bisa digunakan pada masa kini untuk mensterilisasi makanan dan juga untuk mensterilkan ruangan. Teman-teman semua, ada juga pemanfaatan lainnya, yaitu tanning bed seperti yang sudah dibilang tadi. Tapi tanning bed itu tidak boleh dilakukan keseringan atau rutin terus-menerus, atau bisa memunculkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan, kematian, kemudian memunculkan penuaan. Habis itu ada juga nih, kalian tahu nggak melanoma? Nah, melanoma itu salah satu penyakit yang terjadi karena keseringan memakai tanning bed, dan itu adalah kanker kulit terparah. Ini juga sudah kita teliti lewat jurnal kedokteran BMJ, di mana mereka bilang bahwa penggunaan tanning bed itu terkait dengan kasus naiknya pasien melanoma sebesar 5%. Dari analisis yang tercatat bahwa satu sesi berjemur dapat meningkatkan risiko terkena kanker kulit sel squamosa sebesar 67% dan kanker kulit sel basal sebesar 29% dan risiko melanoma sebesar 20%. Nah, bahkan dapat meningkatkan melanoma sebesar 60% jika pasien yang mengidap penyakit ini di bawah umur 35 tahun. Hal ini terbukti dengan total kasus melanoma pada tahun 2018 yang dicatat sebesar 144.208 jiwa se-Eropa oleh Globoscan. Nah, selain itu, ada juga nih kasus yang sedang lagi hot nih di tahun ini yang diupload di TikTok. Nah, diketahui ada satu kasus dengan pasien bernama Niki Murtaf. Dia itu orang yang sering memakai tanning bed. Pas 2016, tiba-tiba dia lihat kok ada benjolan di atas kepalanya. Pas 2018, rupanya didiagnosis sama dokter bahwa dia terkena kanker kulit. Nah, kanker kulit itu juga memerlukan perawatan yang besar, banyak, rutin, dan mahal. Nah, selain itu juga, rupanya, walaupun dia sudah sembuh, tapi bekasnya atau dalam bahasa biologi melasma, itu tidak dapat dihilangkan dengan perawatan dan transplantasi rambut yang dia sudah buat. Sehingga akan kembali datang juga pas sinar matahari menyentuh kulitnya yang terkena, yaitu di atas kepalanya. Dengan mendengar itu pasti kalian mungkin agak takut ya dengan
penggunaan tanning bed kan. Jika kita melihat penggunaan tanning bed dalam penggunaannya dalam sinar ultraviolet, yang kita lihat sebenarnya tanning bed ini tidak diperlukan. Karena mengapa demikian? Walaupun sinar UV ini dampaknya itu lebih cepat dan lebih menyeluruh ke dalam kulit kita, dampaknya bisa kita rasakan dengan lebih praktis dan juga instan. Tetapi hal tersebut dapat memungkinkan bahwa UV jahat yang dihasilkan pasti lebih banyak dibandingkan ketika kita berjemur di bawah sinar matahari. Selain itu, poin yang kedua adalah terdapat stigma yang masih belum tepat karena orang masih kecanduan atau memiliki adiksi dengan standar kecantikan di berbagai negara. Di setiap negara memiliki standar kecantikannya masing-masing dan tentu belum semua orang mendapatkannya secara 100%. Dari hal tersebut, kita bisa mempelajari bahwa orang-orang merasakan insecure atau merasa kurang percaya diri dengan dirinya sendiri karena sudah ada penekanan dalam standar kecantikan di suatu negara. Kemudian guys, teknologi juga semakin hari semakin canggih seperti yang udah dibilang. Bahkan manusia juga bisa menciptakan alat yang dapat menggantikan peran sinar matahari. Tapi ingat bahwa apa yang manusia buat itu sama sekali pasti tidak sesempurna apa yang Tuhan buat. Maka dari itu ada juga efek samping yang kita harus perhatikan. Dari itu kita harus mengontrol apa yang kita lihat, apa yang kita gunakan dari teknologi tersebut. Ingat nggak kalau ada alternatif lain yang bisa menggantikan tanning bed. Nah, alternatif ini itu lebih aman dan lebih murah, yaitu spray tanning. Nah, spray tanning itu alat di mana proses ada menyemprotkan bahan kimia bernama DHA. Nah, DHA ini bekerjanya dengan cara secara alami menggelapkan kulit tanpa merusaknya. Maka dari itu, tanning bed juga sebenarnya tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada juga banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi daripada mengobati. Nah, karena teknologi juga semakin berkembang setiap saat, berarti inovasi akan selalu datang. Nah, untuk mengantisipasinya itu bagaimana Kak Kristi? Nah, cara untuk mengantisipasinya itu diperlukan edukasi. Edukasi secara merata mengenai iptek di seluruh dunia. Target utamanya itu adalah remaja. Karena remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa di kemudian hari. Nah, maka dari itu dibutuhkan tuh edukasi yang memahami baik buruknya iptek di era globalisasi secara menyeluruh. Agar ketika kita bertemu dewasa nanti, kita ingin membangun dunia agar menjadi lebih baik, di era globalisasi ini kita mengetahui dampak baik dan buruknya. Kak Kristi, aku juga ada saran backup nih. Kan kalau pas kita pikir edukasi itu kan kalau kita sebar dengan merata, itu kan mana mungkin 100% sempurna. Oh iya, masih belum tentu 100% menyeluruh ke audiensnya. Maka dari itu seperti yang aku udah bilang juga, kita perlu meningkatkan pemakaian alternatif atau barang komplement. Contohnya apa tuh Kak untuk barang pengganti agar ketika edukasi itu belum merata, jadi kan kita butuh barangnya. Nah, barangnya itu apa Kak kira-kira? Nah, aku udah bilang tadi, spray tanning kan? Habis itu ada juga nih satu lagi, ini sangat penting karena ini bisa dipakai oleh semua orang, bisa dibeli oleh semua orang, yaitu sunscreen dan sunblock. Ketika kita berjemur di bawah matahari, kita menggunakan sunscreen atau sunblock. Tepat sekali. Demikian dari video blog kami pada saat ini. Kiranya wawasan kalian semua semakin meluas ya guys. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Shalom. Shalom. Dadah.